فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita mengambil hadis yang ke-93. Indaka Fadil kum waqra wa tarjim. Hadis ilbasu min thiyabikumul bayad fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Inti pendalilan dari hadis ini kita ingin mengambil berkaitan dengan masalah pakaian, yaitu diutamakannya pakaian yang berwarna putih karena itu adalah sebaik-baik pakaian kalian baik di saat hidup maupun mati. Dan di sana datang hadis yang lain yang menunjukkan warna lain yang juga bagus diutamakan. Nah, telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu yang datang kesunahannya warna apa? Ahmad Cirebon. Warna hijau. Baik. Jadi ini warna putih dan hijau yang datang dalil menunjukkan keutamaannya. Dan para fuqaha mengatakan disunnahkannya. Adapun warna-warna yang lain hukumnya mubah. Tayyib hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Kecuali ada satu warna yang datang larangan. Apa itu Abdurrahman Aceh? Tayyib, yaitu warna kemerah-merahan yang dihasilkan dari tumbuhan usfur. Adapun warna merah selain dari tumbuhan usfur hukumnya bagaimana Zikri? Boleh, baik merah itu merah murni dalam artian keseluruhan merah ataukah tercampur dengan garis-garis warna yang lain. Nah, kembali ke hukum mubah. Kemudian juga terkadang di sana ada beberapa warna tatkala itu menjadi ciri khas orang-orang kafir atau ciri khas pelaku maksiat, maka dianjurkan untuk menjauhinya dan tidak boleh tasyabbuh dengan warna-warna tersebut. Sekarang kita masuk pada bab berikutnya, babu tahrimil isbal. Bab yang menjelaskan tentang pengharaman isbal. Apa yang dimaksud dengan isbal? Pengertian yang paling mudah diungkapkan oleh Ibnul Athir, demikian pula yang lainnya. Al-isbal italatus thawb ila ma tahtal ka'bain. Ini yang dimaksud dengan isbal, yaitu memanjangkan pakaian sampai di bawah dua mata kaki. Baik yang dipanjangkan itu berupa sarung atau celana atau jubah kita, atau jaket panjang sampai melebihi dua mata kaki, maka ini isbal. Apa tadi pengertiannya indak ya Hamzah dalam bahasa Arabnya? Ila ma
tahtal ka'bain. Jangan dikorupsi. Taib. Al-isbal huwa italatus thawbi ila ma tahtal ka'bain. Memanjangkan pakaian sampai di bawah 2 mata kaki. Dan mengenai isbal ini datang dalil-dalil yang cukup banyak. Dan dalam membahasnya kita bedakan menjadi 3 pokok pembahasan, yaitu yang pertama tentang isbal bagi laki-laki dalam keadaan dia menyombongkan diri, yang dikatakan dengan khuyala. Inilah yang disepakati oleh para a'immah mazhab yang 4, baik itu mazhab Hanafiyah maupun Malikiyah, demikian pula Syafi'iyah dan Hanabilah, bahwasanya hukumnya haram. Jadi yang disepakati tentang haramnya apa? Kalau isbal dalam keadaan menyombongkan diri, ya dia seret pakaiannya, dia panjangkan sampai ke tumit, sampai menyentuh lantai sebagai bentuk kesombongan, maka ini jelas semuanya mengatakan apa? Haram. Kemudian yang kedua, yaitu isbal dalam kondisi tanpa khuyala. Ini dibahas oleh para ulama, dibedakan dengan kondisi yang awal. Kenapa? Karena ketika seorang laki-laki memanjangkan pakaiannya tanpa ada kesombongan, apakah ini juga diharamkan atau tidak? Ini terjadi khilaf. Jadi yang terjadi khilaf kalau apa? Memanjangkan pakaian sampai di bawah mata kaki tanpa kesombongan, tanpa ada niatan untuk menyombongkan diri. Tapi ya karena itu kebiasaan manusia setempat, karena itu yang lumrahnya pakai celana di daerah tersebut misalnya. Ini yang terjadi khilaf. Dan untuk pembahasan inilah hadis yang ke-94 sebagai dalil pokoknya. Kita baca terlebih dahulu. Qala al-mu'allif wafaqahu Allah ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Hadis rawahul Bukhari. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa saja yang di bawah kedua mata kaki berupa kain izar, yaitu berupa sarung atau pakaian atau celana, maka fafinnar, itu berada di dalam neraka. Makna mudahnya, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar, yaitu pakaian apa saja yang dipakai di bawah atau sampai ke bawah 2 mata kaki, maka itu diancam dengan neraka. Ini makna hadis. Hadis ini merupakan hadis pokok yang menunjukkan bahwasanya isbal secara mutlak itu dilarang. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tegaskan yang di bawah kedua mata kaki dari pakaian kita yang kita pakai, celana, sarung, jubah, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fafinnar, itu berada di dalam neraka. Menunjukkan ancaman ini mutlak, tidak memperhatikan apakah yang memakainya itu menyombongkan diri ataukah tidak menyombongkan diri.
Dan inilah pendapat yang dirajihkan oleh sederetan para a'immah seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, demikian pula Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Kata Syekhul Islam, wa in kana al-isbalu wal jarru manhiyan anhu bil ittifaq wal ahaditsu fihi aktsar wa huwa muharramun 'ala sahih. Baik. Jadi itu haram menurut pendapat yang sahih. Dan ini juga tarjih dari para ulama mu'asirin seperti Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, demikian pula masyayikh kita di Yaman hafizahumullahu taala. Naam. Dan di sana ada dalil-dalil yang lain yang menguatkan pendapat ini, bahwasanya memanjangkan pakaian sampai di bawah mata kaki bagi laki-laki hukumnya haram secara mutlak selain hadis kita ini. Naam. Yaitu yang kedua, dalil yang kedua, hadis yang disebutkan pada nomor yang ke-95. Kita baca sekalian karena bergandengan. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala izratul mu'mini ila ansafis saqain la junaha alaihi fima bainahu wa bainal ka'bain ma kana asfala min dhalika fahuwa finnar la yanzurullahu ila man jarra izarahu batara. Rawahu Ahmad was-sahahu Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, izratul mu'min ila ansafis saqain, bahwasanya sarungnya seorang mukmin itu sampai di pertengahan betisnya. Ini kondisi yang paling bagusnya. Kapan saja melebihi dari pertengahan betis, yaitu naik ke atas, ini tidak bagus dan bahkan bisa mengakibatkan aurat tersingkap. Nah, oleh karena itulah seorang ketika mau memilih, ikhwan, jangan kemudian menambah lebih tinggi dari pertengahan betis, tapi pilihannya antara apa? Pertengahan betis ke bawah sampai paling bawahnya adalah di kedua mata kaki. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, pakaian seorang mukmin yang paling bagusnya kalau naiknya itu sampai ke pertengahan betis. Jangan lebih dari itu. Jangan lebih dari pertengahan betis. Bukan berarti semakin naik semakin bagus. Nah, jadi maksimal kalau naiknya itu sampai pertengahan betis, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Izratul mu'min ila ansafis saqain. Pakaian seorang mukmin kalau berupa sarung atau berupa sirwal itu naiknya, nah tingginya itu sampai pertengahan betis maksimalnya. Itu yang paling yang bagus. Qala la junaha alaihi fima bainahu wa bainal ka'bain, dan tidak mengapa kalau panjang pakaian itu pada tempat antara pertengahan betis dengan kedua mata kaki. Nah, ini daerah yang sifatnya boleh. Ya. Boleh untuk kita memanjangkan pakaian kita di bawah pertengahan betis. Nah, tapi maksimalnya sampai kedua mata kaki. Kemudian kalau melebihi dua mata kaki ke bawah, ya, panjangnya sampai di bawah kedua mata kaki, bagaimana hukumnya? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka na asfala min darik fahuwa finnar. Dan apa saja yang lebih bawah, ya, lebih ke bawah dari kedua mata kaki,
maka itu diancam dalam neraka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan kondisi yang lebih parah dari itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepada seseorang yang menyeret sarungnya dalam keadaan menyombongkan diri. Baik. Sekarang kita bahas yang kaitannya dengan isbal, yang mana ada dua hal penting perlu diperhatikan di sini. Nabi mengatakan, maka na asfala min dzalik fa huwa finnar la yanzurullah ila man jarra izarahu batara. Ini termasuk salah satu dalil pokok ikhwan yang menunjukkan ada perbedaan antara sekedar memanjangkan pakaian sampai di bawah mata kaki dengan apa? Yang memanjangkan ditambah dengan sombong. Walaupun dua-duanya yang rajih sama-sama haram, tapi kalau ditambah dengan kesombongan ini bertambah keharamannya. Ini dalilnya. Makanya hadis ini menunjukkan diharamkannya isbal secara mutlak. Kenapa? Karena Nabi bedakan. Nabi bedakan di sini. Pokoknya yang di bawah dua mata kaki itu di neraka. Ini menunjukkan isbal secara mutlak. Ya, isbal secara mutlak pelakunya diancam dengan neraka. Tapi karena ada dua hukuman di sini. Hukuman yang pertama, fafinnar, diancam dengan neraka, itu bagi siapa? Yang memanjangkan celananya, sarungnya sampai di bawah mata kaki. Ini diancam dengan neraka. Kemudian hukuman yang kedua, dengan apa? Tidak dilihat oleh Allah. Maksudnya tidak dilihat oleh Allah adalah Allah tidak melihatnya dengan pandangan rahmah. Allah tidak akan melihat dengan pandangan rahmah kepadanya. Bukan berarti Allah tidak melihatnya, karena Allah tidak yang maha melihat. Semua dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman hukuman inilah yang dzurullah, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat dengan pandangan rahmah. Ini hukuman lain, dan ini lebih berat. Ya kan, lebih berat daripada sekedar ancaman fafinnar. Allah tidak akan melihatnya. Nah, bagi siapa? Man jarra izarahu batara, bagi orang yang menyeret sarungnya dalam keadaan dia menyombongkan diri. Baik, menunjukkan ikhwan bahwasanya yang pertama yang diancam dengan neraka itu bagi yang melakukan isbal tanpa ada kesombongan. Tapi disengaja melakukan isbal karena trennya saat itu, karena lumrahnya orang melakukan itu pada celananya, ini jatuh dalam keharaman. Dan ditambah haram dan ditambah hukumannya kalau apa? Ditambah dia melakukan itu karena bentuk kesombongan. Baik. Dan ini yang ditegaskan oleh Imam As-San'ani rahimahullahu taala. Baik, beliau tegaskan, wa qad dallatil ahaditsu ala anna ma tahtal ka'baini finnar wa huwa yufidu tahrim. Jadi dalil hadis-hadis telah menunjukkan bahwasannya yang di bawah kedua mata kaki itu di neraka, dan ini menunjukkan keharaman. Wa dalla ala anna man jarra izarahu khuyala la yanzurullahu ilaih. Dan hadis juga menunjukkan bahwasanya orang yang menyeret pakaiannya dalam keadaan menyombongkan diri, hukumannya lain, lebih parah, yaitu selain dengan neraka ancamannya juga ditambah Allah tidak akan melihatnya dengan pandangan rahmah. Wa huwa dalun ala tahrim wa ala anna uqubatal khuyala uqubatun khassah wa hiya adamu nadharillahi ilaih. Maka lafaz ini menunjukkan keharaman sekaligus juga menunjukkan hukuman bagi orang yang melakukannya karena kesombongan itu, hukuman khusus, yaitu dengan tidak dilihatnya orang itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memperhatikannya. Nah, padahal hamba itu sangat butuh kepada Allah. Kemudian Allah kok tidak memperhatikan, tidak melihat dengan pandangan rahmah, ini musibah yang sangat besar. Wa huwa mimma yubtilul qawla bi annahu la yahrumu illa idza kana lil khuyala. Maka ini termasuk di antara dalil yang membatalkan pendapat
orang-orang yang mengatakan bahwasanya isbal itu tidak diharamkan kecuali kalau khuyala. Nah, ini diingat-ingat. Baik, hadis kita dua-duanya ikhwan jelas menunjukkan apa? Isbal secara mutlak haram. Hadis yang pertama itu menunjukkan bahwasanya apa saja di bawah dua mata kaki itu diancam dengan neraka. Hadis kedua dari Abi Sa'id Al-Khudri memiliki faedah lebih. Nah, karena Nabi sebutkan dua-duanya, yang di bawah mata kaki diancam dengan neraka, ini isbal yang mutlak. Kemudian ditambah kalau dia menyombongkan diri pada isbalnya, maka Allah tidak akan melihatnya. Baik. Ini juga yang dirajikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, dan penjelasan beliau tentang pemdalilan hadis hampir sama dengan apa yang dikatakan oleh Imam As-Sun'ani tadi. Dan bahkan bagi yang menyeretnya, yaitu memakai izar dengan khuyala akhwan, itu bukan hanya sekedar tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi apa? Tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diajak bicara oleh Allah, dan tidak akan dibersihkan, serta baginya azab yang pedih. Ini ancaman lain bagi yang menyeret pakaiannya, nah, melakukan isbal dengan penuh kesombongan. Baik. Kemudian pendalilan yang ketiga yang menunjukkan bahwasanya isbal secara mutlak itu haram, yaitu adanya kelaziman bahwasanya siapa saja yang melakukan isbal setelah dia diberitahu bahwasanya isbal itu tidak boleh, kemudian tetap melakukan isbal, ini kelazimannya dia terjatuh dalam kesombongan. Baik. Jadi sekedar dia melakukan isbal itu sebenarnya merupakan bentuk kesombongan walaupun dia tidak meniatkan. Baik. Ini juga penting untuk ditambahkan bahwasanya hai'ah kesombongan terkadang suatu gaya sombong itu terkadang orang tidak niat, tapi apa dalam syariat ditetapkan bahwasanya itu gaya yang sombong, model kesombongan, jangan dilakukan. Makanya kalau masih ngeyel setelah itu berarti jelas apa? Dia kesombongan dengan sengaja. Dan di antara bentuk model penampilan yang ditegaskan di dalam syariat ini merupakan model penampilan sombong, yaitu isbal. Ya, isbal. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Abi Jurai Jabir ibn Sulaim. Ini diingat sama-sama Jabir, ikhwan. Tapi di sana ada Jabir yang perawi hadis yang banyak, yaitu Jabir ibnu Abdullah. Kalau kita katakan Jabir secara mutlak berarti Jabir itu Jabir ibnu Abdullah. Tapi kalau Jabir yang lain butuh untuk kita sebutkan siapanya. Nah, ini hadis Jabir ibnu Sulaim. Jabir ibnu Sulaim dalam riwayat Abi Dawud dan disahihkan oleh Syekh Muqbil, demikian pula Syekh Albani rahimahullah. Nabi SAW mengatakan, iyyaka wa isbalal izar fa innaha minal makhilah. Lafaz ini pendek, bagus ditambahkan apa? Kenapa? Karena permasalahan isbal ini subhanallah sangat diremehkan. Nah, di tengah masyarakat kita terkadang bahkan mereka mengolok-olok yang memendekkan celananya di atas mata kaki, diolok-olok dengan kebanjiran, diolok-olok dengan kurang bahan. Baik. Padahal sebenarnya tidak ada mengganggu mereka, ya. Tapi demikianlah ketika seorang melakukan sesuatu karena Allah, mesti ada ujiannya. Tapi padahal seandainya dia pakai bukan karena Allah, buktinya sekarang banyak model-model celana pensil itu sampai di atas mata kaki, ya kan? Model-model anak muda itu yang pakai sepatu celananya ke bawah mengecil itu kan di atas mata kaki. Cuman ketika melakukannya bukan karena Allah, ya biasa saja manusia melihatnya trendy. Tapi ketika seorang memotong celananya karena Allah, nah di atas mata kaki karena dia tahu isbal itu haram, ada ujian. Baik itu dicibir,
kebanjiran atau yang lainnya. Nah, ini bedanya. Karena apa? Syaitan akan menyuruh para tentaranya dan kelompoknya untuk mengganggu orang-orang yang beriman akan berpaling dari jalan Allah. Nah, jadi hadis seperti ini penting. Nah, untuk apa? Tadi untuk menjadi bahan utama nasihat bagi mereka-mereka yang terkadang masih ngayal. Karena alasannya kan hadis itu kalau menyombongkan diri, saya tidak menyombongkan diri, berarti boleh. Maka sampaikan hadis-hadis ini. Di antaranya hadis Jabir bin Sulaim ini penting. Iyyaka wa isbal al-izar fa innaha minal makhilah. Jauhi oleh kamu isbal. Apa tadi isbal? Iqbal? Bahasa Arabnya. Baik, ahsan. Italatus thawbi ila ma tahtal ka'bain. Memanjangkan pakaian sampai ke bawah mata kaki. Baik. Kata Nabi, jauhi oleh kamu isbal pada pakaian, karena sesungguhnya itu merupakan bentuk kesombongan. Ini sangat jelas. Fa innaha minal makhilah. Nabi melarang isbal. Kenapa? Karena model memakai dengan cara isbal ini termasuk bentuk kesombongan. Baik seorang menyadari atau tidak menyadari, baik seorang memaksudkan mau sombong atau tidak memaksudkannya. Wa innallaha la yuhibbul makhilah, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai kesombongan. Jadi sekedar memakai dengan isbal itu sudah masuk dalam kesombongan. Baik. Dan yang menunjukkan bahwasanya isbal itu dilarang secara mutlak juga perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sebagian sahabat beliau yang memakainya melorot, memakai sarungnya, izarnya itu sampai ke bawah mata kaki. Dalam hadis Amr bin Zurarah al-Ansari, ketika beliau berjalan dan sarungnya isbal, maka segera Nabi sallallahu alaihi wasallam segera menyusulnya. Nah, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma abduka ibnu abdika ibnu amatik. Baik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, ya Amr, hadza mawdi'ul izar, thumma rafa'aha thumma wada'aha tahta tsaniyah, faqala ya Amr, hadza mawdi'ul izar. Ya, dibimbingkan jangan sampai isbal lagi, cuma ditunjukkan. Nah, ditunjukkan ini letaknya pakaianmu, yaitu apa? Taib pertengahan betis sampai apa? Sampai kedua mata kaki, jangan melebihi ke bawah mata kaki. Ini semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menegur para sahabat. Diingatkan, maka demikian pula antum ketika anak kecil misalnya celananya melorot atau temannya celananya melorot, sarungnya kepanjangan sampai ke bawah misalnya, diingatkan. Karena terkadang seorang tidak sadar. Taib. Ini beberapa dalil yang sangat jelas, tegas menunjukkan bahwasanya isbal secara mutlak itu haram. Nah, dan kalau ditambah dengan khuyala, dengan menyombongkan diri, maka keharamannya lebih besar dan tidak ada khilaf tentang haramnya di kalangan para madhab yang empat. Naam, barakallahu fikum. Nasallallahu at-taufiq wassadat walhamdulillahi rabbil alamin.